Selamat siang kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian, hadirin semua serta teman, saudara maupun masyarakat Kabupaten Rembang secara luas, baik yang ada di wilayah Kabupaten Rembang sendiri maupun yang ada di luar Kabupaten Rembang. Sugeng siang, selamat menikmati acara seminar yang kami selenggarakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Perkenalkan, kami Yuningsih selaku tim present dari PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. R. Sutrasno Rembang, yang mana pada kesempatan kali ini acara ini merupakan acara perdana edukasi virtual yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Dr. R. Sutrasno Rembang, yang bahwasannya untuk pelaksanaan lebih lanjut akan dilaksanakan secara periodik ataupun berkala, mulai dari setiap hari Kamis, untuk jadwal pelaksanaan pemberi materi dan narasumber oleh dokter spesialis yang berbeda, serta moderator yang berbeda pula. Apa maksud dan tujuan penayangan seminar ini? Tak lain adalah yang pertama, memberikan tambahan ilmu, wawasan, pengetahuan seputar tentang COVID-19 yang saat ini merebak sangat luas sekali di Indonesia, apalagi di seluruh dunia. Yang kedua, sebagai kita mengulas kembali beberapa ilmu pengetahuan yang selama ini ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu COVID-19, yang lebih percaya akan adanya hoax di media sosial yang ada di masyarakat, yang mana selama ini kondisi yang real atau nyata yang ada di rumah sakit, masyarakat, dan seluruh Indonesia, ketidakadanya sinkronan secara pasti. Untuk menyingkat waktu, pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan oleh dokter spesialis, yang mana dokter ini merupakan dokter yang menjadi idola bagi kita semua. Dokter yang mulai dari kalangan masyarakat bawah sampai dengan atas yang selalu mengenal beliau. Dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, ataupun bahkan orang tua sekalipun. Beliau adalah Dr. Edi Susatyo, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Dr. R. Sutrasno Rembang ini. Beliau seorang karakter yang sangat humble sekali, diidolakan oleh banyak orang, tidak hanya orang Rembang saja, tapi masyarakat di luar Rembang. Baiklah, untuk materi yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Susatyo pada kesempatan kali ini, di seminar ini adalah benang merah antara diabetes mellitus dengan COVID-19. Untuk acara berikutnya langsung kami serahkan sepenuhnya kepada Dr. Edi Susatyo, spesialis penyakit dalam. Monggo waktu dan tempat disilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Direktur RSUD Sutrasno yang telah memberi kesempatan pada saya untuk bisa bicara masalah mencari hubungan antara benang merah antara diabetes mellitus dengan COVID. Ya. Saya terima kasih pada Mbak Dwi yang telah memberi kesempatan saya. Terima kasih pada teman-teman bagian IT yang telah banyak membantu saya. Dalam kali ini yang perdana, sehingga karena saya gaptek dengan teknologi, jadi ya saya terima kasih banget, terbantukan lah ya Mbak Tia. Terima kasih Dokter Tia ya yang membantu saya. Gitu, ya. Slide-nya bisa ditampilkan nggak? Ya, terima kasih. Jadi
Saya mendapatkan tugas dari Mbak Dwi dan mungkin direktur dan jajarannya mencari benang merah antara diabetes mellitus dengan COVID. Jadi sebelum saya memulai mencari hubungan, mencari benang merahnya antara diabetes mellitus dengan COVID, barangkali saya akan secara umum saya akan menceritakan definisinya. Ya, klik dulu Mas. Ya, definisi sebelumnya kita harus tahu persis apa sih sebenarnya sih diabetes mellitus, definisinya. Mungkin banyak orang belum paham betul, tapi paling tidak secara sederhana itu ada, kalau dalam bahasa sederhana adalah 3P, penurunan berat badan, polifagi, polidipsi, poliuri, jadi banyak minum, banyak makan, banyak kencing, terus penurunan berat badan, terus ditambah dengan pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah yang mana ini untuk 3P dengan penurunan berat badan ini tanda-tanda tidak pasti. Tanda-tanda pastinya adalah yaitu dengan pemeriksaan gula darah dan HbA1c. Kalau gula darah puasa targetnya harus lebih dari 126, gula darah sewaktu atau gula darah 2 jam setelah makan harus lebih dari 200, atau HbA1c-nya lebih dari 7, itu sudah masuk kriteria diabetes mellitus. Nah, kenapa kok judulnya diabetes mellitus dengan COVID? Nah, ternyata kita harus ingat bahwa jumlah populasi diabetes mellitus itu makin lama makin tinggi, makin banyak. Dari tahun ke tahun makin banyak. Kenapa? Sebenarnya diabetes mellitus itu penyakit atau bukan penyakit? Penyakit apa? Penyakit gaya hidup, kesalahan kita itu pada waktu muda. Terlalu banyak makan, gaya hidup yang salah. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan jumlah populasinya jadi diabetes jadi meningkat. Nah, ini terbukti. Terbukti dari apa? Hasil pemeriksaan penelitian dari Riskesdas tahun 2018 ini ternyata meningkat 2% dari prevalensi diabetes yang ya sebelumnya. Nah, karena peningkatan jumlah populasi diabetes ini tentunya akan membuat satu problem. Problem apa? Problem baik komplikasi kondisi akut maupun kondisi kronis pada penyakit diabetes. Akutnya misalnya terjadi ketoasidosis, itu gula darah tinggi sehingga orangnya sesak. Kemudian atau gula darah tinggi saja, HHS namanya, hiperglikemi, hyperosmolar stage gitu. Kalau bahasa kedokterannya gitu. Kemudian bisa jadi terjadi kadar gula darah yang terlalu rendah. Ini yang bahaya, bisa menyebabkan terjadinya koma. Harus segera dinaikkan gula darahnya, kalau tidak nanti rusak otaknya. Ini problem-problem. Belum komplikasi kronisnya. Ya, belum komplikasi kronisnya, baik makroangiopati maupun mikroangiopati. Makroangiopati, misalnya contohnya stroke, jantung koroner, kaki, perifer arterial disease. Jadi kalau ada luka nanti nggak sembuh-sembuh. Kemudian pada mikro, bisa pada mata, pada saraf, kemudian pada ginjal. Nah, ini jadi masalah. Ini problem diabetes. Oleh karena itu, sebaik-baiknya adalah diabetes harus dikendalikan sebelum terjadinya komplikasi. Apalagi sekarang masuk yang disebut dengan wabah virus COVID. Nah, ini tentu akan menyebabkan jadi masalah tersendiri, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, apapun masalah yang ada di kita ini sekarang jadi problem, jadi masalah yang berat. Dari ekonomi kita hancur-hancuran, dari kesehatan kita lihat sendiri berapa jumlah pasien COVID yang meninggal, makin lama makin naik. Jadi ini ya jadi masalah jumlah COVID kita. Ini baru ada wacana untuk sudah dilakukan vaksinasinya dalam rangka menghambat jangan sampai COVID ini bertambah banyak. Ini kan usaha kita. Oke, lanjut ya, next. Nah, ini komplikasinya. Tadi sudah saya sampaikan, bisa ke mata, bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke kaki, bisa ke ginjal. Nah, ke saraf, neuropati. Nah, ini adalah efek komplikasi. Dari efek-efek inilah yang nanti akan memperburuk. Apalagi kalau sudah ada komplikasi, kena corona, kan jadi ribet. Ingat, pada corona itu mempunyai sifat koagulasi. Sementara pada diabetes sendiri, walaupun dia penyakit endokrin, yes,
Diabetes merupakan penyakit endokrin, penyakit gangguan hormonal, tetapi dia mempunyai sifat koagulan, koagulasi. Apa yang terjadi? Terjadi sumbatan. Nah, pada corona juga mempunyai sifat nyumbat. Jadi tambah buruk nanti. Kalau misalnya sudah diabetes, kena corona, sumbatannya makin. Oke, lanjut. Ya. Nah, sehingga kita perlu waspada nih. Waspada. WHO sudah memberi ancang-ancang, hati-hati pasien diabetes. Kendalikan gula darah, glikemik kontrol, kendalikan gula darah sebagus mungkin. Karena apa? Ingat pada orang-orang dengan diabetes itu daya tahan tubuh rendah. Nanti akan saya jelaskan ada slide-nya bahwa karena diabetes kita rendah, orang-orang dengan diabetes itu daya tahan tubuhnya rendah, maka mudah sekali kemasukan virus. Mudah kemana? Misalnya TBC itu sangat mudah. Kenapa? Maka TB dengan diabetes seperti gandengan tangan. Begitu juga pada virus. Apalagi dengan orang-orang diabetes itu afinitasnya sangat tinggi sehingga memudahkan virus masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sel kita. Ya, yuk lanjut. Nah, kenapa ini jadi berbahaya lah ini pertanyaan ini. Kenapa? Ya, kita mencari kenapa orang-orang diabetes menyebabkan perburukan. Nah, coba lanjutkan lagi, buka lagi ya. Ini adalah penelitian. Pada orang-orang dengan hiperglikemia, kadar gula darah tinggi, ternyata memberikan prediktor independen. Artinya apa? Memberikan gambaran ini loh, hati-hati pada kasus-kasus dengan COVID atau SARS itu mortalitas dan mobilitas itu adalah angka kematian dan kesakitan itu sangat tinggi. Hati-hati sebagai faktor prediksi. Jadi kalau gula darah tinggi, orang-orang diabetes dengan corona itu bahaya, sangat berbahaya. Oke. Nah, oleh karena itu kita mesti harus hati-hati. Maka bahayanya apa? Terjadi pelepasan sitokain yang itu yang disebut dengan badai sitokain. Ya. Jadi sistem pertahanan tubuh kita rendah, tetapi badai sitokainnya tinggi banget. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya nanti sepsis dan sebagainya. Ya. Kalau sudah begitu, problemnya masuk ventilator. Waduh, ini sudah rumit lagi. Ya. Jadi ini jadi permasalahan-permasalahan yang tidak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu paling bagus adalah kendalikan gula darah, glycemic control. Ya. Yuk, lanjut. Nah, ternyata pada penelitian-penelitian hewan dari model hewan menunjukkan tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang dengan diabetes itu ternyata terjadi disregulasi imun. Sistem pertahanan tubuhnya itu terganggu orang-orang diabetes itu. Ya. Sehingga akan menyebabkan terjadinya keparahan. Jadi apa diabetes akan menyebabkan keparahan pada corona, COVID. Tapi corona sendiri nanti pun juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes. Banyak kasus nanti. Kenapa bisa terjadi begitu? Orang-orang dengan infeksi menyebabkan terjadinya resistensi insulin, menyebabkan terjadinya gula darah naik. Ini sebagai faktor prediktor. Itu pada orang-orang yang non-diabetes, kenapa didih gulanya jadi tinggi? Bisa. Yang kedua, disebabkan bisa juga oleh karena ada obat-obatan. Obat-obatan yang dipakai, obat corona, ya ini yang menyebabkan gula darah jadi naik. Apalagi misalnya di pemberian steroid, dexamethasone misalnya, itu akan menyebabkan gula darah jadi naik. Nah, akibatnya gula darah tinggi, apalagi kalau dia punya diabetes, gula darah tambah tinggi. Nah, kalau gula darah tambah tinggi, seperti yang saya dikatakan dari awal tadi, bahwa hiperglikemi sebagai faktor prediktor independen. Faktor prediktor independen itu faktor prediktor yang ini sangat berbahaya kalau gula darah tinggi, sangat beresiko terjadinya kematian. Oke, yuk lanjut. Nah, ternyata ini pada penelitian pada tikus ini saya cari yang sebenarnya di manusia juga banyak nih sebenarnya. Ya, ternyata pada tikus sendiri juga sama. Yang ini menunjukkan bahwa pada orang-orang dengan diabetes ini menunjukkan aktivitas pengonversi ektoenzim ini akan meningkat pada pankreas. Nah, temuan ini akan menyebabkan sangat rentan infeksi virus corona, ACE-nya jadi naik tinggi. Ya, oke, yuk lanjutkan. Nah, ini menunjukkan ini data. Ternyata orang-orang dengan diabetes dengan corona itu jumlah pasien yang meninggal banyak. Ya, coba itu lihat saja data itu, data di mana angka yang meninggal itu tinggi sekali dibandingkan yang non diabetes. Ya, nah ini akan jadi masalah, masalahnya. Sementara orang-orang diabetes akan memperburuk corona sendiri akan menyebabkan gula darah akan naik. Ini akan jadi masalah. Lanjutkan, Pak. Nah,
ini tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana mekanismenya tadi sudah saya katakan tadi sudah daya tahan tubuhnya turun, sistem imunnya turun, dan sementara sel afinitasnya itu meningkat sehingga memudahkan masuknya virus, penurunan pembersihan virus itu pada orang-orang dengan diabetes, fungsi sel T, tentaranya orang-orang dengan diabetes itu turun, penurunan fungsinya, dan peningkatan terjadinya hiperinflamasi sehingga menyebabkan apa? Terjadinya badai sitokin. Dan tahap terakhir akan menyebabkan apa? Kejadian penyakit kardiovaskuler karena terjadi, nah ini bahasa kedokterannya adalah disfungsi endotel. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kardiovaskuler disease, CKD. Nah, kalau sudah sampai tahapan itu kan akan jadi lebih buruk. Maka pemberian biasanya pada orang-orang dengan corona, orang dengan corona biasanya dikasih obat-obat pengencer darah itu dalam rangka terjadinya koagulasi. Terutama yang harus hati-hati pada kardiovaskuler. Oke, yuk lanjut. Ini salah satu contoh. Ini cuman ini agak ilmiah sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ini. Coba kalau kita perhatikan D-dimer sama fibrinogen ini ada faktor prediktor menunjukkan koagulasi. Dia akan terjadi peningkatan. Kalau dia terjadi peningkatan, apa terjadinya? Pada kardiovaskuler, lihat itu di kardiovaskuler yang bawah sendiri. Kardiovaskuler itu akan menyebabkan terjadinya sumbatan di seluruh. Ini akan membahayakan pada orang-orang dengan diabetes dan corona. Ingat, diabetes merupakan penyakit endokrin, yes. Tetapi dia mempunyai sifat aterosklerosis. Manifestasinya bisa stroke, bisa jantung, bisa kaki. Nah, ini yang jadi masalah yang pada hati-hati pada cerebrovaskular. Oke, ya lanjutkan. Nah, kapan penderita diabetes harus divaksin? Ini kan dalam rangka ikhtiar kita. Ikhtiar jangan sampai terjadi kena corona. Maka pada penderita berdiabetes harus dilakukan vaksin. Nah, pertanyaannya kapan harus diberikan vaksin? Syaratnya hanya satu. Sebenarnya syaratnya simpel. Satu, dia kondisi stabil, ya, atau HbA1c-nya 7,5, di bawah 7,5. Ini baru bisa. Stabil itu tidak ada komplikasi akut. Karena kalau komplikasi akut bahaya nanti, jangan. Nah, kalau kita ngejar HbA1c 7,5 di bawah 7,5 ini agak lama nanti. Nah, saran saya kalau sepanjang tidak ada komplikasi akut, ya, komplikasi akut itu tadi ada KAD, ada HHS, ada hipoglikemia, itu saya kira boleh diberikan vaksin. Oke. Nah, tujuannya adalah vaksin itu sudah saya katakan, vaksin itu seperti kartu ATM. Kalau kita memberikannya tepat dengan cara yang benar, tentu akan menghasilkan antibodi yang baik. Nah, antibodi inilah yang diharapkan untuk melawan virus-virus corona. Oke, yuk lanjutkan. Nah, ini karena sudah vaksin, ya kita tetap harus hati-hati. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Ya, prokesnya konsisten, tetap menerapkan 3M. Coba mengatur makannya, jangan terlalu banyak, ya. Serta kalau bisa glisemi kontrol, kendali gula darah harus bagus. Kita harus mencari makanan-makanan yang pemecahan karbohidratnya tidak terlalu cepat. Ya, misalnya beras merah itu bagus dibandingkan dengan beras putih. Ya, nah indeks glikemiknya rendah. Carilah makanan-makanan yang mempunyai indeks glikemik rendah, misalnya beras merah. Walaupun dimakan karbohidrat, tapi pemecahan menjadi glukosa lambat. Nah, akhirnya apa? Gula darah bisa terkendali dengan baik. Ini adalah pola mengatur makan, diet. Mengontrol kadar gula darah tentulah ya. Olahraga teratur tentu wajib. Karena apa? Ingat, pada diabetes itu mempunyai sifat aterosklerosis, sumbatan, koagulasi. Sehingga lawannya apa? Olahraga. Satu, keuntungannya aliran darah menjadi bagus. Dan kedua, tentunya bisa menurunkan kadar gula darah. Ya. Mengurangi berat badan, tentu jangan sampai obesitas. Ya. Kalau obesitas itu akan menjadi buruk nanti keluarannya pada orang-orang dengan diabetes dan corona. Ini akan menjadi memburuk. Ya. Kemudian mengurangi stres. Nah, stres. Ingat, orang-orang dengan stres, HPA akses, hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Orang stres maka kortisol akan meningkat. Apa yang terjadi kalau kortisol meningkat? Gula darah akan naik. Nah, ini akan jadi masalah. Menjaga kelembapan kulit jangan sampai menjadi penyakit, terutama penyakit-penyakit kulit, ya, kena jamur misalnya, ya.
Yang terakhir tentunya kita berdoa dan banyak bersedekah ya. Berdoa dan banyak bersedekah, karena berdoa dan bersedekah inilah yang akan menolong kita. Tentu Allah akan senang kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk yang di dunia, maka yang di langit akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, lanjutkan. Nah, rekomendasinya tentu untuk diabetes, kalau misalnya kita terinfeksi COVID, kita mau di mana? Mondok atau di rumah? Nah, carilah pertolongan secepatnya. Ya. Kalau ada gejala pernafasan, segeralah untuk mencari pertolongan masuk ke rumah sakit. Nah, teruskan obat oral atau injeksi untuk gejala infeksi ringan dan sedang itu kadar gula yang stabil itu bisa di rumah. Tetapi untuk yang agak tinggi-tinggi atau ada hipoglikemia, segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Atau jika keadaan memburuk, segera masuk ke instalasi gawat darurat untuk segera mendapatkan pertolongan dengan baik dan benar. Oke, terus lanjut. Saya kira terima kasih. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata saya. Mungkin secara singkat bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila itu Walidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya adalah kita buka sesi tanya jawab. Baik. Ya. Pertanyaannya yaitu, Dr. Edi, apa yang harus dilakukan pada penderita diabetes yang terkonfirmasi COVID namun tanpa gejala? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini tanpa gejala dengan diabetes. Oke, kalau tanpa gejala bisa isolasi mandiri. Silakan di rumah dengan tetap pengawasan, tetap protokol kesehatan di rumah harus dijaga. Ya, tetap obat-obat yang diberikan pada diabetes tetap diberikan, baik mungkin dalam bentuk injeksi atau mungkin dalam bentuk oral. Ya, oral itu misalnya pemberian obat-obat gliklasid, metformin, kemudian akarbose dan lain-lainnya. Nah, silakan dilanjutkan saja pemberian obat-obat sambil dimonitor, jaga kesehatan, ya, minum vitamin, ya, kemudian pokoknya istirahat yang cukup, ya, jangan sampai itu terjadi kelelahan dan sebagainya. Kita harus cukup yang baik dan kita harus jangan menularkan. Kalau ada tanda-tanda yang agak buruk, segeralah minta pertolongan ke instalasi gawat darurat. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Dok. Dok, izin bertanya, pada penderita DM yang ingin divaksin, kan ada kriteria DM-nya. Sudah terkontrol dengan kadar gula atau HbA1c memenuhi kriteria. Terkontrol ini maksudnya hanya dari satu kali pemeriksaan atau ada aturan dari terkontrol berapa lama? Ya, sebenarnya dalam beberapa ahli sudah mengatakan terkontrol itu adalah dalam 3 bulan terakhir terkendali gula darah bagus. Atau HbA1c-nya kurang dari 7,5. Cuman masalahnya kadang-kadang untuk ngejar HbA1c itu agak susah. Yang bisa kita lihat adalah terkendali dalam kondisi kendali gula darah selama 3 bulan terakhir ini bagus. Bagus itu artinya tidak terlalu tinggi, terkendali dengan baik, tidak ada komplikasi akut. Komplikasi akutnya gula darah yang terlalu tinggi, kemudian terjadi ketoasidosis, sesak, ya, asidosis itu kan sesak, kemudian atau terjadinya hipoglikemia, kadar gula darah yang terlalu rendah. Nah, ini juga berbahaya. Oleh karena itu, kalau dalam kondisi akut tidak ada masalah, kemudian cuman masalahnya kan di HbA1c sebenarnya. Nah, sebenarnya kita ngejar waktu. Kalau kita ngejar HbA1c-nya, nanti kita nggak akan selesai.
sampai kapan kita mau tidak vaksin, mau vaksin kapan? Jadi agak lama. Makanya yang kita pegang adalah klinisnya. Oke, monggo lanjutkan. Untuk pertanyaan ketiga, Dok, masih banyak ditemukan kasus yang sudah divaksin tapi masih terkena COVID. Mohon penjelasannya, Dok. Oke, jadi begini, jadi vaksin itu sebenarnya seperti yang tadi saya katakan kan seperti kartu ATM. Sebenarnya tergantung gen kita. Ini agak dalam dikit ya, gen. Kalau gen kita itu cocok dengan vaksin itu, tentu akan menghasilkan antibodi yang baik. Tapi masalahnya gen kita kalau nggak cocok, ini agak susah. Salah satu solusi yang harus kita lakukan pertama, tunggu dulu, cek ulang antibodinya. Atau ya nanti vaksin ulang dengan bahan dasar yang berbeda. Ini mungkin salah satu cara. Karena apa? Banyak teman-teman pada bertanya ke saya, Dok, saya sudah divaksin 2 kali, tapi antibodi saya kok nggak muncul. Kenapa? Ya saya bilang, ya vaksin itu seperti kartu ATM. Kalau dimasukkan dalam alat dengan benar, dengan cara yang benar, dan alatnya benar, gennya benar, tentu akan menghasilkan memang dengan benar. Tetapi, nah, kalau tidak tepat, lah ini jadi masalah. Nah, ini begitu juga seperti vaksin disuntikkan ke kita. Kalau gen kita nggak bisa menghasilkan antibodi, ya berapa kali vaksin pun juga tidak akan menghasilkan antibodi. Atau barangkali kita harus nunggu dulu. Oke, ceknya nanti coba dicek ulang dulu. Barangkali kita agak lambat pengeluaran antibodinya, barangkali. Tetapi kalau masih nggak muncul-muncul, ya tentu solusi yang terbaik adalah vaksin ulang dengan bahan dasar yang berbeda. Oke, itu oke. Ada lagi, Dok. Ya. Dari sisi penderita diabetes, apa resiko tertinggi bila terkena COVID, Dok? Ya, resiko tertinggi tentunya satu karena ingat pada diabetes yang paling bahaya itu sebenarnya adalah terjadinya aterosklerosis, sumbatan. Sumbatan di mana? Bisa di otak, bisa di jantung, bisa di kaki. Tapi yang berbahaya itu kalau tidak otak ya jantung. Ya, aterosklerosis. Dia mempunyai sifat diabetes mempunyai sifat aterosklerosis. Sementara pada corona juga mempunyai sifat aterosklerosis. Sehingga dua-duanya sangat sinergi. Nah, inilah yang membahayakan. Apa yang terjadi? Tentu akan menyebabkan sumbatan. Baik sumbatan, terutama yang di jantung. Makanya penata laksanaan COVID itu akan selalu diberikan misalnya heparin, misalnya. Sehingga apa? Terjadi pengenceran darah sehingga tidak terjadi sumbatan. Itu nggih. Banyak lansia dengan diabetes, Dok. Amankah kalau ikut vaksinasi? Nah, seperti saya katakan, lansia itu problematikanya itu apa? Terjadinya silent disease, penyakit yang tersembunyi. Ini harus pintar-pintar kita. Pintar-pintar menelaah, pintar-pintar mencari. Nah, dia hanya diabetes saja sepanjang terkendali, no problem. Tetapi ketika dia ada silent disease yang tersembunyi, nah ini yang harus hati-hati. Ya, karena ada silent disease. Jadi penyakit-penyakit yang tersembunyi. Maka pintar-pintar dokter untuk menggali, mencari, mencoba. Karena orang-orang dengan lansia itu kadang-kadang nggak muncul gejalanya. Misalnya contoh nih, orang-orang diabetes, orang-orang lansia dengan infeksi, dia tidak muncul demamnya. Yang muncul apa? Nafsu makannya turun. Kalau orang dengan nafsu makan turun, hati-hati nih. Jangan-jangan infeksi nih. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ada terjadi silent tersembunyi. Ya, penyakit-penyakit tersembunyi ini yang membahayakan pada pemberian vaksin. Makanya pada lansia harus hati-hati. Kenapa lansia ini di awalnya kan dia sangat berpotensial terjadinya sumber infeksi. Nah, tentu harus divaksin. Tetapi dalam pemberian vaksin kita harus benar-benar pintar-pintar menggali, jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke. Ya. Ya, terima kasih Dr. Edi. Dari penjelasan Dr. Edi yang saya kira sudah sangat jelas sekali. Di sini Dok, saya sendiri selaku hostnya akan bertanya, boleh kan Dok? Ya. Oh iya, ya. Monggo silakan untuk yang mau bertanya lagi sebelum saya bertanya. Ada pertanyaan masalah olahraga. Ya, terapi aktivitas bagi penderita diabetes yang aman di masa pandemi ini. Nah, sebenarnya olahraga itu adalah pada orang-orang dengan diabetes olahraga yang nyaman, aman, dan ritmis. Nyaman
nyaman untuk pasien penderita diabetes, jadi tidak berbeban, aman, ya aman tentu tidak membahayakan pada jiwanya, tidak membahayakan pada fisiknya. Misalnya olahraga jalan kaki, nyaman dia jalan kaki, tapi tidak aman. Kenapa? Di tengah jalan, lah bahaya no. Nanti kalau ketabrak mobil piye, nek ketabrak motor piye. Jadi tidak aman. Ritmis harus teratur. Jangan seminggu sekali olahraga ya kurang ritmis ya. Walaupun waktunya pendek tapi teratur, nyaman, aman dan ritmis. Tentunya pada musim-musim pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan olahraga gerombolan, ya tetap harus jaga jarak, pakai masker gitu. Ya, tapi yang ringan-ringan aja. Yang penting bergeraklah semua sendi supaya aliran darah lancar untuk menurunkan kadar gula darah dengan memperbaiki resistensi insulin. Ya, ingat resistensi insulin itu ada 3 jenisnya, pre-reseptor, reseptor, dan post-reseptor. Wah, ini agak rumit, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting resistensi insulin turun, sehingga gula darah akan turun, kendali gula darah bagus, maka diharapkan tidak ada komplikasi. Ya. Terus? Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Banyak yang bilang supaya imun meningkat disuruh banyak makan. Kalau untuk penderita diabetes, apakah tidak berlawanan bila tidak mengontrol diet? Makasih, Dok. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Makan, ya, tetapi masalahnya pada diabetes tentu karbohidratnya yang diturunkan atau indeks glikemik kalau bahasa kedokterannya. Indeks glikemik itu adalah karbohidrat yang dimakan ketika makan terpecah menjadi glukosa itu lambat. Yang rendah, kita cari yang rendah sehingga kadar gula darah tidak terlalu tinggi. Tapi yang harus kita pikirkan adalah mikronutrien, bukan makronutrien, tapi mikronutrien yang kita pikirkan. Nah, tentu ya makanlah sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh ahli gizi untuk pada penderita diabetes. Kalau misalnya ahli gizi, panjenengan semua bisa konsultasi dengan Mbak Ana yang ada di RSUD. Mbak Ana, saya ini gimana nih gizinya supaya bagus, supaya diabetes saya terkendali dengan gizi. Nah, silakan hubungi Mbak Ana, ya ahli gizi beliau. Nah, dengan pemberian diet yang benar, maka sebenarnya panjenengan semua sudah memberikan terapi. Karena terapi diabetes itu 1, rubah gaya hidup yang sehat. 2, perencanaan makan. Nah, makan itu bagian dari terapi. 3, olahraga. Yang keempat, obat. Benar. Ya, obat milik saya. Yes. Yang kelima, cangkok pankreas. Tapi kita belum bisa cangkok. Ya sudah. Yang ada adalah 4 tadi. 1, rubah gaya hidup. Jangan susah, jangan sedih, jangan marah, jangan stres. Yang kedua, perencanaan makan. Makan diatur. Jangan banyak-banyak tentunya karbonya. Gula jangan banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah aja. Nah, yang ketiga adalah olahraga. Yang keempat adalah obat. Obat bisa dalam bentuk pil, bisa dalam bentuk injeksi. Oke. Nah, dia ada pertanyaan lagi. Sebentar lagi kita. Ya. Pertanyaan dari kita ya, mewakili masyarakat hidup saya. Tadi ada istilah bahwasannya untuk pasien COVID yang awalnya dia menderita diabetes mellitus harus dikendalikan kadar gulanya. Dan sedangkan selama ini, mohon maaf nih, karena sering di lapangan, kita tahu sendiri bahwasannya ada pasien yang dengan riwayat diabetes mellitus, kemudian positif COVID dan tanpa gejala. Kemudian beliaunya isolasi mandiri di rumah. Nah, di sini ada di slide terakhir kayaknya tadi, Dok. Apa? Di slide terakhir kayaknya tadi begini seperti ini. Ini kan beritanya pasiennya isolasi mandiri di rumah. Nah, dia dengan riwayat DM. Gitu. Nah, tadi ada yang rekomendasi untuk pasien diabetes yang harus diwajibkan untuk injeksi ya, Dok. Dia harus tetap melanjutkan atau meneruskan obat atau injeksi. Iya, atau sedang kan ada gula darah yang stabil. Yang menjadi kendala di masyarakat saat ini, Dokter Serang, saya sering di lapangan itu seperti ini. Saya selama diisolasi di rumah
injeksi saya berhenti, Bu. Terus ini saya bagaimana? Obat saya harusnya kantor 1 bulan, Bu. Ini terhenti. Bagaimana saya selama ini? Karena selama ini memang terus terang ada pihak-pihak yang kurang berkoordinasi dengan baik kinerjanya. Jadi saya mengalami kesulitan membantu minta pertolongan pada siapa. Nah, seperti itu, Dok. Nah, ini kan sangat riskan sekali ya, Dok, ya, untuk pasien ini. Tiba-tiba ntar takutnya tiba-tiba masuk ke rumah sakit dalam kondisi sudah sangat parah. Seperti itu yang terjadi di masyarakat. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang ini jadi permasalahan buat kita, permasalahan mungkin secara teknis, teknis medis, saya kaitan dengan teknik. Bagaimana obat-obat itu harus tersedia pada saat isolasi mandiri. Jadi jangan sampai ada kekurangan gitu kan maksudnya. Nah, tentu harus kita carikan solusi pemecahan masalahnya. Bagaimana memecahkan masalah ini supaya jangan sampai pasien itu jadi memburuk gara-gara obatnya habis sehingga gula darah tinggi sehingga menyebabkan terjadi komplikasi yang agak memberat. Nah, oleh karena itu maka yang paling penting adalah bagaimana misalnya dari pihak keluarga untuk minta obat walaupun pasien tidak datang nggak apa-apa. Saya kira menurut saya boleh. Nah nanti untuk misalnya memberikan obat-obat insulin misalnya, nah ini nanti kita kasih itu nanti sesuai dengan dosis yang kita biasa diberikan. Sehingga jangan sampai pasien itu suntikan insulin itu kehabisan. Ini sangat membahayakan nanti. Jadi jangan sampai ini adalah teknik. Bagaimana caranya kita bisa juga pakai telemedicine juga bisa dari jarak jauh. Keluarnya apa nanti kita tinggal ngeresepin aja. Saya kira itu mungkin ya pemecahan masalahnya. Oke, lanjutkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini mungkin saya mau bertanya. Ya. Setelah kita mau berpuasa. Ya. Nah, terus kita masuk berpuasa bagaimana tips berpuasa yang aman bagi diabetes mellitus di masa pandemi, baik dari pola makan atau dari obat yang kita pergunakan atau kita minum sehingga kita nanti bisa tenang dan aman. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya obat-obat yang diberikan pada orang-orang dengan diabetes pada bulan puasa di musim pandemi. Sudah bulan puasa musim pandemi ini banyak panjang nih ceritanya. Tidak apa-apa. Pada prinsipnya adalah semua sama, hanya waktu aja yang dirubah. Waktu aja. Misalnya nih, saya minum Gliclazid sehari sekali pagi. Ya udah saya minum habis sahur. Kemudian metformin yang seharusnya 3 kali karena saya jam puasa, ya sudah 2 kali. Ya, habis sahur sama habis buka. Karena selama puasa kan kita nggak kemasukan karbohidrat. Sehingga kalau kita minum obat atau kita injeksi pakai insulin, itu kan membahayakan. Jadi misalnya kalau insulin 3 kali, ya sudah 2 kali aja. Habis sahur sama habis berbuka puasa. Gitu. Jadi aman, insya Allah aman. Yang penting tetap dalam koridor kendali gula darah, mulai makannya harus diatur. Jangan nanti waktu berbuka puasa, makannya manis-manis banyak sekali. Wah ini yang berbahaya nanti. Ya. Jadi harus hati-hati pada kasus-kasus diabetes, terutama pada musim pandemi. Ingat, tadi sudah saya jelaskan, corona akan menyebabkan gula darah naik. Ya, corona akan menyebabkan gula darah naik. Sementara orang diabetes gula darah yang tinggi memberikan prediksi yang jelek pada orang-orang dengan corona. Jadi dua-duanya saling kait-mengkait. Nah, karena dua-duanya saling mengkait inilah yang membahayakan. Oleh karena itu harus hati-hati, maka kendali gula darah harus bagus. Ya, kendali gula darah harus bagus. Tujuannya apa? Jangan sampai terjadi komplikasi, jangan sampai kemasukan virus dan ini. Nah, tentu protokol-protokol kesehatan harus diperhatikan. Oke. Yuk. Ini apa pertanyaan lagi? Apa pendapat Dr. Edi terhadap kasus COVID baru yang mulai muncul? Apa yang harus kita? Sebenarnya COVID yang terbarukan itu kan mutasi. Semua yang bersifat RNA, virus COVID itu kan RNA. Sehingga virus RNA itu mudah mutasi, tentu wajar. Cuma mutasinya ini ada yang sifatnya infeksius, jadi lebih mudah menyebar. Nah, sehingga kalau dia mudah menyebar kan tentunya kita harus hati-hati. Apapun yang terjadi sebenarnya hampir mirip-mirip lah. Ini penyebarannya agak lebih cepat gitu aja. Tentu protokol kesehatan tentu wajib pakai masker. Pokoknya
cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Dan di ruangan-ruangan yang tertutup itu kalau bisa kita hindari, ya, di gerombol-gerombol orang banyak itu harus kita hindari. Nah, ini yang penting itu. Nah, tentu kita persiapkan diri kita dengan gizi yang bagus, tentu dengan sayur gitu yang bagus, mikronutrien. Ya, makanya sekarang banyak berjemur matahari, vitamin D untuk mengendalikan antibodi kita supaya tidak terlalu badai sitokain. Sehingga vitamin D itu tujuannya seperti mengendalikan kusir kuda gitu loh. Kuda itu dikendalikan sama kusir. Kalau enggak nanti bedel-bedel kudanya bahaya. Nah, antibodi itu vitamin D itu tujuannya adalah mengendalikan antibodi supaya tidak terkendali, biar terkendali bagus. Sehingga apa? Jalannya bisa lurus, sesuai dengan yang dikehendaki oleh si kusir itu. Jadi vitamin D itu seperti kusir kuda itu loh, ya. Oke, terus ini kasus COVID di Rembang dan daerah lain sekarang dilaporkan sudah menurun. Benarkah kondisi saat ini sudah aman, Dok? Wah, ini kita tetap harus hati-hati. Iya benar ya. Jadi kita tetap harus hati-hati apapun yang terjadi. Kalau sebelum seluruh dunia nul, jangan terus kita ceroboh, ya. Tetap waspada. Sampai kapanpun kita tetap waspada. Ingat, corona itu buruk banget, jelek banget. Kalau sudah memburuk betul. Karena kita sudah banyak pengalaman selama setahun kita merawat pasien dengan corona, itu kalau sudah buruk betul. Ya, ingat pasien-pasien yang coba kita pelajari, kita perhatikan orang-orang dengan pasien dengan corona dengan ventilator, hampir 99,99% meninggal. Hanya satu pasien yang berhasil, lainnya banyak yang meninggal. Inilah yang jadi masalah. Kenapa dan kenapa? Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan saat ini adalah kita mencegah yang paling bagus. Mungkin biayanya tidak terlalu banyak, tapi mencegah dengan preventif. Mencegahnya dengan apa? Ya tentunya dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan gerombol-gerombol. Coba kalau kita jangan biasa di ruang-ruang tertutup, ya misalnya makan di ruang tertutup, ini rumah makan itu kan resikonya tinggi sekali, apalagi banyak orang. Nah ini tentu membahayakan. Oke, saya kira. Ya. Tadi Dr. Edi menyampaikan mikronutrien penting bagi diabetes. Bisa dijelaskan contoh sederhana mikronutrien yang bisa kita dapat secara mudah di sekitar kita? Oh banyak. Ya mikronutrien itu contohnya magnesium, yang kecil-kecil itu loh. Magnesium itu kan bagus untuk mengendalikan gula darah. Karena kalau orang-orang dengan hipomagnesemia, apa yang terjadi? Jadi dia sebagai kofaktor. Artinya gula darah yang sudah masuk ke sel mau dimasak. Ibaratnya begini deh, sambil contoh nih. Ruangan ini adalah sel. Ya, misalnya Mbak Dwi masuk ke sel sini. Nah, sementara di sini kekurangan magnesium. Kalau saya misalnya magnesiumnya rendah, nggak ada atau sedikit, Mbak Dwi masuk ke sini, dia akan dilempar keluar lagi. Nah, Mbak Dwi ini sebagai apa? Gula darah, dilempar lagi, maka gula darah akan naik. Maka orang-orang dengan hipomagnesemia sangat rentan terjadinya gula darah yang tinggi. Ini adalah resiko terjadinya kekurangan pada mikronutrien. Ini salah satu contoh. Di samping itu tentu mikronutrien zinc untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu mikronutrien, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya mikronutrien yang sering kali kita picingkan mata mikronutrien itu. Ya, kadang-kadang yang penting parek. Nah, inilah yang salah kita tuh di Indonesia ini, yang salah itu yang penting kenyang. Nah, itu bukan masalah kenyangnya, tapi keseimbangan gizi. Jadi yang penting itu keseimbangan gizi, ya. Ya. Ini saya punya saudara. Masalah dengan apa? Apakah aman apabila dilakukan vaksin? Terima kasih. Ya, makanya saya dikatakan bahwa selama sepanjang tidak ada kegawatan, ya aman. Sepanjang tidak ada kegawatan, stabil. Sebenarnya semuanya aman, kecuali hanya satu yang saya masih mikirkan panjang lebar. Panjang harus saya pikirkan. Saya nggak berani ambil keputusan yang cepat. Khususnya adalah orang-orang dengan autoimun. Ini yang saya masih mikir panjang. Tapi kalau penyakit yang lainnya selain autoimun,
itu sepanjang 3 bulan terakhir itu aman, tidak ada kondisi-kondisi akut yang mengganggu jiwanya, mengancam jiwanya, tentu aman. Jadi tidak masalah. Terus kalau mau vaksin itu harus kontrolatif atau gimana? Iya, tentu harus dikontrol. Ya, sepanjang kondisi akut, kondisi klinis akut, tidak ada masalah, aman, insya Allah Bismillah aja. Aman. Kecuali ke autoimun. Nah, autoimunnya, misalnya saya punya murid nih, di Banyuwangi. Dia cerita ke saya, dok, saya sudah dijadwalkan autoimun, tapi saya pernah SGB, sindroma Guillain-Barré. Nah, itu autoimun. Nah, terus gimana? Selama ini kalau saya nyetir, saya geringingan. SGB terjadi muncul tahun 2010. Nah, apa yang terjadi yang harus kita lakukan? Hati-hati. Saya nggak berani langsung vaksin. Nanti kalau flare, wah bahaya nih. Terusnya SGB, bisa mengganggu paru-paru, nafas, sesek. Nah, bisa meninggal pasien. Ya, jadi harus hati-hati. Oke. Tanya dok, maksudnya contoh makanan yang bisa buah atau sayuran yang kandungan nutriennya bagus bagi diabetes apa dok? Oh banyak itu sebenarnya sayuran-sayuran yang hijau, yang berserat, ya banyak mengandung zat besi, banyak mengandung magnesium, banyak mengandung zinc, itu adalah sayuran-sayuran hijau yang berserat. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita lupa nih. Nah inilah yang selalu saya katakan. Kadang-kadang ya kembali lagi. Kita itu kebanyakan rata-rata yang penting kenyang. Nah, padahal kenyang itu bukan kenyang, itu kenyang fisik, mekanik. Misalnya orang makan habis banget kenyang, ya memang benar, tapi mekanik itu. Tapi kenyang yang seluler itu keseimbangan gizi, berarti harus ada mikronutrien. Ini penting ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan dari audien yang mengikuti acara seminar kali ini, dok. Ini kami tujukan kepada Bapak Tabah Tomik. Mungkin Bapak Tabah, ada pertanyaan dari Bapak Tabah. Bapak Tabah. Bapak Tabah. Bapak Tabah ada pertanyaan? Oh iya. Mas Adi, kepada Bapak Adi Tri Arifin ada pertanyaan? Pak Adi? Ya, Pak Adi, Pak Tabah ada pertanyaan? Iya. Ya, monggo silakan Bapak Tabah. Iya, Pak Tabah. Monggo, Pak Tabah. Saya Pak Tabah. Ya. Ya, ini dari Dokter Wiwit nanti kok, Dok. Ya, monggo Dokter Wiwit nanti kok untuk boleh bertanya kepada Dokter Edi, silakan. Dokter Wiwit. Bapak Tabah. Bapak Adi Tri Arifin. Monggo silakan bergabung untuk bertanya. Ibu Ilya Indriana. Ibu Ilya Indriana, boleh? Monggo. Dokter Wiwit Santiko, ya, Dokter Wiwit. Monitor, Dokter Wiwit bisa bertanya kepada Dokter Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dokter Edi. Selamat siang semuanya. Maaf izin bergabung. Izin bertanya dok, ya. Kalau pada pasien COVID dengan komorbid diabetes kok sering cenderung perburukannya tinggi gitu, ya? Apakah itu ada kaitannya yang sangat signifikan dibandingkan pasien-pasien dengan komorbid lain, misalnya hipertensi, dok? Oke, matur suwun, dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa orang-orang dengan diabetes itu problematikanya itu kan pada sistem imun. Nah, orang-orang dengan diabetes sistem imunnya itu kan turun. Ya, sistem pembersihan virusnya itu menurun. Sel T-nya sebagai antibodi, sebagai tentaranya tubuh kita turun. Apa yang terjadi tentu kalau turun? Tentu virus banyak masuk. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Ingat, diabetes sendiri kan mempunyai sifat aterosklerosis, menyumbat. Sementara pada corona juga sifatnya menyumbat. Lah, ditandai dengan apa? Tadi sudah saya katakan, D-dimernya naik. Kalau D-dimernya meningkat, itu apa yang terjadi? Sebenarnya koagulasinya meningkat. Nah,
masalahnya kalau terjadi sumbatan-sumbatan itu yang paling sering yang harus hati-hati adalah di paru-paru, di jantung yang harus hati-hati. Sementara pada pasien diabetes sendiri punya faktor risiko sehingga terjadi sinergi. Ya, kalau sudah terjadi sinergi, apa yang terjadi? Ya, tentu outcome-nya akan memburuk. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus hati-hati dan selalu saya pikirkan, ingat infeksi sekunder. Pertama apa? Jamur. Ya, pertama jamur. Ini yang mungkin sebagai koreksi kita. Ya, Candida auris. Pada kasus-kasus dengan Candida auris, dengan adanya infeksi jamur, apa yang terjadi? Paru-parunya memburuk. Memburuknya bukan karena virus coronanya, tetapi karena Candida aurisnya yang harus hati-hati. Tapi tentu harus ada pembuktian. Nah, pembuktiannya gimana? Ya tentu dilakukan pemeriksaan apa namanya? Jadi di kultur ada jamurnya. Oh ya, nah, ini yang harus hati-hati. Harus kita pikirkan kemungkinan selain coronanya. Oke, itu gih. Mas Wib, siapa mau yang tanya? Ya, tadi ada pertanyaan dok dari Mbak Ilya. Mbak Ilya. Lia Indriana. Mbak Lia Indriana. Yeah. Mbak Lia Indriana. Monggo bisa bertanya langsung pada Dokter Edi. Mbak Lia Indriana. Mbak Lia Indriana monitor. Ya, Mbak Lia. Ya, ini dari Dokter Elsa Dwi. Dokter Elsa Dwi Mei. Dokter Elsa Dwi Dokter Elsa Dwi Mei monitor. Ya, ini mau bertanya kepada Dokter Edi, bagaimana dokter? Ya, Dokter Elsa. Dokter Elsa. Ya. Selanjutnya. Jadi kalau kita olahraga di lapangan terbuka, ya tentu kita harus hati-hati lepas masker itu. Kalau mungkin kalau sendirian sih nggak masalah. Tetapi kalau gerombol-gerombol, ini harus yang jadi masalah. Tadi sudah saya sampaikan, kita tetap hati-hati jaga jarak, pakai masker itu dalam rangka mencegah jangan sampai kalau ada virus itu nggak kelihatan moto nggak kelihatan mata. Juga apa yang terjadi ketika tahu-tahu masuk lah ya repot juga. Kita jangan sembrono. Walaupun sendirian pun kita harus hati-hati. Ya. Apalagi kalau ada gerombolan banyak orang. Ini yang harus hati-hati. Bahkan yang terbarukan kan kalau kita CDC itu yang terbarukan dengan virus yang varian yang baru kan kita diharapkan pakai masker double. Dan memang kalau kita olahraga pakai masker double kan ya megap-megap juga. Tetapi masalahnya kehati-hatian kita. Jadi intinya adalah kehati-hatian. Sepanjang kita sendirian olahraga nggak ada orang ya nggak apa-apa, nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Cuman kalau ada orang banyak orang yang harus hati-hati. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih atas penjelasan. Ada pertanyaan lagi? Dokter Edi, sekali lagi mohon dan saran sederhana. Yang penting, yang paling utama diperhatikan bagi penderita diabetes di masa pandemi ini, dok. Ya, terima kasih. Jadi yang penting, teksnya yang penting ada pada penderita diabetes itu kata kuncinya itu hanya satu sebenarnya, glycemic control, kendali gula darah. Sepanjang kendali gula darah itu bisa dikendalikan dengan baik, ya tentu insya Allah semuanya akan baik. Ya, insya Allah akan baik. Tentu ini kan ikhtiar. Nah, ikhtiar kita. Ikhtiar itu tentunya kayak kita jangan lupa selalu berdoa pada Allah dan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Kalau kita memberikan kebaikan pada orang, maka yang di langit akan memberikan kebaikan pada kita. Apa yang kita minta, insya Allah akan dijabahi oleh Gusti Allah. Saya kira itu yang penting kata kuncinya. Masyarakat cenderung takut
periksa ke rumah sakit, termasuk penderita diabetes yang harus rutin periksa. Apa saran dokter? Nah, sebenarnya salah ya, jangan takut. Tolonglah, kontrollah di rumah sakit sepanjang pakai protokol kesehatan. Kan di rumah sakit sudah diatur jaraknya, duduknya sudah diatur. Ya, sekarang sudah pakai komputer, tidak usah antri-antri gerombolan lagi, semua serba cepat. Insya Allah, kontrol lah. Ya, kalau tidak kontrol ini akan jadi masalah tersendiri, bukan masalah COVID-nya, tapi komplikasi gula darah yang tidak terkendali oleh karena kita tidak bisa memberikan pengobatan yang baik dan benar. Ini akan jadi masalah buat kita. Nanti COVID-nya selesai, justru yang masuk rumah sakit banyak karena kendali gula darah tidak. Ini contoh ini di Semarang nih, di rumah sakit anak saya. Nah ternyata apa? Setelah COVID turun, yang masuk bukan penyakit COVID, banyak sekali masuk ICU. Gara-garanya tidak terkendali, tidak terkontrol. Karena apa? Ketika mau kontrol ke rumah sakit, takut. Sebenarnya tidak usah takut. Kesalahan kita itu adalah kita ketakutan. Oh, nanti ketularan, wah rumah sakit banyak coronanya. Enggak, semua di mana tempat, semuanya resiko. Tetapi sepanjang kita pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya semuanya insya Allah akan aman-aman saja. Wong ini kita ikhtiar. Tapi kalau tidak kontrol, ini yang jadi berbahaya. Oke, saya kira itu nggih. Rumah sakit saat ini sudah aman, Dok. Untuk kami periksa kesehatan keluarga kami. Oh, insya Allah aman. Insya Allah aman. Moga-moga mungkin makin lama, makin hari, makin turun. Insya Allah aman. Ya, yang penting tetap seaman-amannya, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, gitu. Tujuannya ya, jangan sampai terjadi penyebaran virus. Itu tetap aman, insya Allah. Ya. Kontrol lah ke rumah sakit. Gak usah takut-takut. Ya insya Allah. Yang penting niat ingsun kita baik. Niat ingsun kita kontrol. Ya. Tetapi ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Ya tentu protokol tadi. Saya ulang-ulang. Ya. Maka di rumah sakit sudah disediakan. Cuci tangan sudah ada. Jaraknya, tempat duduknya sudah ada. Di ping-ping itu kan ada kelihatan. Tidak boleh duduk sini. Tidak boleh jerit-jerit. Sudah disiapkan. Semua petugas pakai hazmat semua, pakai masker semua insya Allah aman. Yuk kontrol lah di rumah sakit, manfaatkan aja rumah sakit, jangan takut, sian nanti. Demikian banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kesempatan seminar kali ini. Terima kasih sekali Dr. Edi atas ilmu wawasannya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, masyarakat Rembang pada khususnya. Sudah banyak sekali secara rinci dan detail sekali yang sudah disampaikan oleh Dr. Edi Susatyo, spesialis penyakit dalam. Saya rasa dari beberapa jawaban dari Dr. Edi sudah sangat jelas sekali, ya. Mohon sekiranya untuk masyarakat pada umumnya untuk mengikuti apa yang sudah menjadi jawaban daripada Dr. Edi, dan untuk jangan segan-segan untuk selalu berkunjung pada rumah sakit kesayangan kita, rumah sakit Dr. R.S. tercinta. Demikian untuk selanjutnya rencana edukasi virtual ini akan berlanjut dan berlangsung secara periodik. Minggu depan nanti akan disampaikan oleh dokter spesialis yang berbeda dengan moderator yang berbeda pula. Di sini terima kasih atas keramahan dari Dr. Edi dan semua audiens serta yang berpartisipasi pada kesempatan siang ini. Terima kasih. Di sini saya selaku host mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di para Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sugeng Kondur.